Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja, insya Allah. UP beberapa hari lagi untuk yang Februari, dan nanti ada prioritas lagi untuk UP yang UP selanjutnya di tahun 2023 ini. Sekarang kita akan melanjutkan soal pembahasan pedagogi kita. Pedagogi ini sudah part 6 ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tonton part-part sebelumnya, silahkan tonton di video saya sebelumnya biar enak belajarnya, karena antara satu video itu nyambung pembahasannya ya. Jadi kadang sudah dibahas, kadang sudah dibahas di situ dengan lengkap, kemudian kita kasih soal yang sedikit berbeda, dan situ akan nyambung, akan enak nanti belajarnya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi kasus, C. Identifikasi masalah, D. Memperkirakan tindakan. Nah, teman-teman, kira-kira tindakan Pak Ahmad ini merupakan langkah apa ya? Apakah memperkirakan penyebab? Apakah identifikasi kasus? Apakah identifikasi masalah? Atau malah memperkirakan tindakan? Dia mendiagnostik ya kesulitan belajar untuk beberapa siswa tentang jawaban benar dan salah. Itu yang dianalisis, jawaban benar salahnya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Baik, jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Pak Ahmad ini sedang mengidentifikasi masalah ya. Identifikasi merupakan proses di mana seseorang menentukan atau menetapkan identitas orang, benda, dan sebagainya ya, dengan cara menggunakan data atau objek sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi Pak Ahmad ini menggunakan data ya. Data yang dipakai itu adalah jawaban benar dan salah yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian identifikasi masalah merupakan upaya untuk memahami jenis atau karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu cara untuk memudahkan seseorang mengungkapkan atau menyatakan identifikasi masalah dengan baik adalah dengan mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi. Nah, Pak Ahmad ini saya kira sudah bagus, karena dia tidak menebak-nebak ya, apakah siswa saya bermasalah atau tidak. Ya, tidak asal menebak siswa saya bermasalah. Dia melakukan diagnostik kesulitan belajar siswanya dengan memeriksa atau menganalisis jawaban siswanya ya, jawaban benar salahnya. Jadi dia punya data ya, dia punya fakta mengatakan kenapa siswa saya bermasalah atau siswa saya benar-benar mengalami kesulitan belajar seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, empathy, audible. Lima hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B. Respect, sympathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness.
dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, kira-kira yang mana nih yang termasuk 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik? Jadi komunikasi itu juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Bagi yang belum tonton video sebelumnya, tonton ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah respect, empathy, audible, clarity, dan humble ya. Biasa disingkat dengan REACH. Jadi teman-teman tinggal ingat-ingat ini saja ya. 5 hal ini, ada respect, ada empathy, ada audible, ada clarity, dan ada humble ya. 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dengan hukum REACH. Nah, ini biasa disebut dengan REACH, yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan Ngainun Naim Arus Media. Dalam hal ini, REACH adalah kepanjangan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Respect, hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi efektif adalah sikap menghargai. Nah, setiap individu yang jadi tujuan pesan kita sampaikan, yang kita sampaikan. Mengapa ini penting? Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Yang kedua, ada empathy, merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi orang lain ya. Apa yang jadi syarat utama untuk memiliki sikap empathy ialah kemampuan kita untuk mendengarkan atau memahami terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dipahami oleh orang lain terlebih orang lain ya. Nah, itu dia empathy. Empathy itu artinya kesimpulannya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian audible, pada dasarnya audible bisa bermakna seperti ini: dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan ya. Ya, bisa mudah diterima oleh penerima pesan ya. Seperti video sebelumnya bahwa harus memiliki makna yang sama ya. Clarity, hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Nah, dia juga harus jelas ya. Pesan itu harus jelas, jangan multitafsir pesannya. Kemudian humble, hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitan dengan hukum pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Nah, ini respect ada hubungannya dengan humble. Jadi kita harus menunjukkan sikap rendah hati ya dalam berkomunikasi. Maka komunikasi itu bakal positif dan efektif, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Nah, ini daya pembeda ya. Daya pembeda pada suatu soal. Bagi yang kuliahnya memang pendidikan pasti pernah membahas ini pada saat mereka kuliah dulu di kampus. Nah, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Itulah daya pembeda pada suatu soal. Kalau option A, jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama, berarti tidak ada daya pembeda di soal. Kemampuan soal butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi, ini juga tidak ada daya pembeda, berarti soalnya kurang bagus ya, karena tidak ada daya pembeda. Kemudian D, jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Ini juga kurang tepat ya.
Jadi yang benar adalah option C. Benar-benar bisa dibedakan antara siswa yang bisa menguasai dengan yang tidak menguasai materi, bukan malah mempermudah soalnya seperti yang ini agar lebih banyak siswa yang bisa menjawab ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Daya pembeda suatu soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang belum menguasai materi yang ditanyakan. Manfaat daya pembeda butir soal adalah seperti berikut ini. 1. Untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik direvisi atau ditolak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya seperti berikut ini ya. Jadi bisa dicurigai ya. Yang pertama, kunci jawaban butir soal itu tidak tepat ya. Yang kedua, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Nah, seperti yang saya bilang, ada pengecoh dan ada jawaban yang benar. Kompetensi yang diukur tidak jelas ya, tidak jelas kompetensi apa yang diukur. Kemudian pengecoh tidak berfungsi. Nah, saya bilang tadi di part-part sebelumnya, di video-video sebelumnya bahwa di soal itu soal yang bagus itu adalah 3 salah, 1 pengecoh dan 1 jawaban benar, dan itu ada di soal UP. Materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak. Terlalu sulit juga kurang bagus ya, sampai siswa kurang bisa menjawab soal. Jadi kebanyakan mereka menghayal dan menebak-nebak. Sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Maaf di akhir-akhir video saya kurang konsentrasi karena anak saya datang dan sedikit mengganggu. Kemudian teman-temannya juga agak ribut ya, jadi saya kurang fokus di pembahasan materi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kasihlah super thanks sekali-kali. Dan saya doakan teman-teman lulus tahun ini insya Allah dan bisa menikmati manisnya tunjangan profesi guru. Oke, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.